Kristen sejati tidak mungkin tidak mengalami penderitaan. Pasti mengalami penderitaan, saudara. Tapi dalam pembahasan kita, di balik penderitaan ada kemuliaan yang kekal. Yang Tuhan nyatakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang penderitaan Bapak Ibu, maka kalau kita belajar di Alkitab ada dua jenis penderitaan saudara ya. Yang pertama penderitaan karena dosa, kesalahan atau pelanggaran. Dan yang kedua penderitaan yang dikaruniakan oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan saudara, dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 17, dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 17 bilang begini, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Berarti ada orang yang mengalami penderitaan, saudara, tapi bukan penderitaan karena taat Kristus, karena percaya Kristus, percaya Yesus. Tapi ada penderitaan jenis ini, saudara, penderitaan karena kelakuan-kelakuan mereka yang berdosa, karena kesalahan, karena pelanggaran. Itu akan menerima akibatnya, karena Tuhan itu adil dan keadilannya mengharuskan untuk dia menghukum. Itu pasti, saudara. Jadi kalau saudara melawan Tuhan, apa yang dia katakan ya seharusnya kita tidak langgar, tapi kita langgar, saudara-saudara. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta, tapi dia juga adil, saudara-saudara. Dia akan menjalankan keadilannya. Entah apa yang Tuhan izinkan terserah. Tapi dalam teks ini saudara-saudara ya, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Di bagian lain saudara-saudara ya, ada nasihat berkaitan dengan penderitaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 dan juga ayat 16 dikatakan begini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saudara-saudara, jangan itu kata larangan. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita, ya ini dia kontraskan, kata tetapi itu mengkontraskan dengan ayat sebelumnya, ayat 15. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam penderitaan pun kita harus memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya pada saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan lalu Tuhan jawab setiap doa-doa kita, saudara-saudara, lalu hanya sampai di situ lalu kita bilang, "Woi, Tuhan tuh begitu baik, Tuhan tuh begitu hebat." Jangan sampai di situ. Dalam penderitaan sekalipun dia harus dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada contoh-contoh ya, cerita Alkitab saudara-saudara yang menunjukkan bahwa mereka itu dihukum, saudara-saudara, ya, karena kesalahan-kesalahan mereka, saudara-saudara. Misalnya Yunus, ya. Yunus, saudara-saudara, kita tahu ya, Tuhan tuh panggil dia, saudara-saudara, ke Niniwe. Tuhan tuh panggil dia ke Niniwe untuk beritakan kebenaran di sana, karena orang-orang di sana itu jahat sekali. Makanya Tuhan mau pakai dia, yang mau utus dia ke sana, tapi dia tidak mau. Coba tunjukkan Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Jalan sepertinya terbuka waktu dia mau menjauh dari Tuhan, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai dia untuk pergi ke Niniwe, beritakan kebenaran di sana, kan orang-orang di sana jahat. Tapi dia mencoba untuk melarikan diri dari Tuhan. Kalau Anda melarikan diri dari manusia bisa, tapi dari Tuhan tidak bisa. Bagaimana mungkin Anda bisa berlari begitu jauh dari jangkauan mata Tuhan? Itu tidak mungkin. Nah, ini yang terjadi. Sepertinya jalan terbuka, saudara-saudara, ya. Ada uang, ya, untuk bisa beli tiket. Kapal juga jalan, saudara-saudara. Sepertinya semua jalan terbuka, meskipun tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan. Kita perlu hati-hati. Amin.
Jadi makanya kalau ada masalah duduk di kaki Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Karena tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan. Dia pikir jalan terbuka dan lari menjauh dari Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudara Tuhan mendapatkan dia. Kalau kita baca di ayat 15 sampai ayat 17. Ayat 15 sampai ayat 17 bilang begini. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Jadi pada waktu itu laut mengamuk. Ya karena Yunus mau coba-coba lari dari Tuhan. Dan Tuhan buat satu badai yang besar yang terjadi pada waktu itu. Saudara, ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nasar. 17 dikatakan. Maka atas penentuan Tuhan. Atas penentuan siapa? Penentuan Tuhan. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan, saudara. Dia dibuang ke dalam laut. Lalu ikan besar. Bukan ikan paus karena tidak dikatakan ikan paus di situ. Hanya ikan besar. Ya, katanya ikan paus itu besar. Tapi tenggorokannya kecil dan tidak bisa menelan manusia, saudara. Dan untung baik, saudara, ya. Ikan besar itu dikatakan di sini telan, saudara, menelan. Coba kalau dia kunyah, Yunus sudah habis, saudara, ya. Sudah habis, tapi ini pakai kata menelan, saudara. Apa yang dialami oleh Yunus ini karena kesalahan Yunus. Kenapa? Coba-coba lari dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bergerak dalam hatimu atau Roh Kudus bergerak dalam hatimu untuk panggil kamu melayani, ayo melayani Tuhan. Daftarkan diri untuk melayani. Di gereja ini banyak sekali pelayanan saudara-saudara dan memerlukan saudara. Jangan coba-coba Anda bilang saya malas melayani. Saya mau senang, saya masih muda. Saya masih ingin melakukan hal-hal yang berbau dosa, yang tidak menyenangkan Tuhan. Enak leh, karena sudah terlibat dalam pelayanan sudah sepertinya terikat. Tidak bisa buat apa-apa. Ya. Mau buat ini disorot, mau buat itu disorot. Jangan saudara, mari terlibat pelayanan. Anda jauh dari Tuhan, Anda akan lihat keadilan Tuhan itu dinyatakan. Keadilannya pasti mengharuskan dia untuk menghukum. Anda tidak bisa lari. Itu yang kita sudah belajar. Bapak Gembala suka bilang, Tuhan itu penuh kasih, tapi dia juga adil. Ya, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kalau saudara perhatikan ada anak yang hilang, betul ya? Cerita anak yang hilang, saudara-saudara. Si bungsu ini, saudara-saudara, dia meminta jatahnya kepada bapaknya, saudara-saudara. Dia meminta jatah kepada bapaknya atau warisan. Ya, sebenarnya tidak boleh, bapaknya belum meninggal. Dia minta warisan. Tujuannya adalah Alkitab memberikan keterangan berfoya-foya, saudara. Setelah dapat uang, setelah dapat warisan, pergi jauh dari rumah bapak dan berfoya-foya, saudara-saudara. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ya toh terjadi bencana yang hebat, bencana kelaparan yang begitu hebat sampai makanan babi pun dia mau makan, saudara. Penderitaan yang dialami oleh si bungsu ini, saudara, ya, ini penderitaan yang dicari-cari, penderitaan karena kesalahannya sendiri. Lukas 15 coba ayat 11 sampai ayat 16. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayah, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14 dikatakan, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Ia melarat. Ayat 15, saudara-saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, saudara-saudara. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Di rumah bapaknya, dia tidak mungkin makan makanan begini. Dia pasti makan makanan yang enak, saudara-saudara. Tapi karena kesalahannya sendiri, mau coba-coba jauh dari bapak dan memboroskan hartanya, saudara-saudara. Dia terima akibatnya. Ini saudara penderitaan yang dicari-cari. Penderitaan yang adalah kesalahannya sendiri, saudara. Bukan penderitaan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Tidak, ini cari-cari masalah sendiri, Bapak Ibu saudara. Pelajaran bagi kita menarik dalam bagian ini. Jangan pernah jauh dari kasih Bapa. Jangan pernah jauh dari kasih Tuhan. Anda akan melarat, Anda akan susah. Anda mungkin pikir dunia menghiburmu, saudara, tapi hatimu sedang merana karena tidak ada Yesus di dalam hatimu. Amin, Bapak Ibu.
Nah, ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara. Penderitaan yang Tuhan mau itu penderitaan yang adalah kasih karunia. Saudara, kita sudah sering ya. Mungkin sudah hafal Filipi 1 ayat 29. Kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi juga menderita. Menderita itu, saudara, adalah kasih karunia. Bahkan di bagian yang lain, misalnya 1 Petrus pasal 2 ayat 20. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau yang pertama tadi saya jelaskan, itu bukan penderitaan karena kasih karunia. Itu penderitaan yang dicari-cari, penderitaan karena dosa atau kesalahan. Kalau ini tidak, penderitaan karena kasih karunia. Kita percaya Yesus sungguh-sungguh pasti menderita, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 juga mengatakan begini, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata beribadah di situ, saudara-saudara, itu dari kata Yunani eusobia atau eusbos. Kata beribadah itu menunjuk kepada kesalehan seseorang. Jadi seseorang yang saleh, saudara-saudara, tidak mungkin tidak mengalami penderitaan. Kristen sejati tidak mungkin tidak mengalami penderitaan, pasti mengalami penderitaan, saudara. Tapi dalam pembahasan kita, di balik penderitaan ada kemuliaan yang kekal yang Tuhan nyatakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.